Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bu Herni, ya, yang mana semakin hari kok kalimatnya, bahasanya, tutur katanya semakin apa bener kalimat saya gitu kan. Jadi dulu yang begitu sopan, santun, 4 tahun ke belakang ternyata semakin hari semakin mempertontonkan kejahilannya. Ya, bahasa-bahasanya mulai tidak tertata lagi dan ada kalimat-kalimat yang karena kebencian, kedengkian terhadap Islam, ya seperti itu. Tentunya ini harus ada permakluman dari muslim. Ketika mereka semakin hari hatinya semakin kotor, kebencian kepada Islam semakin tinggi, maka otomatis keluarlah kalimat-kalimat yang tidak lagi layak dikeluarkan oleh manusia. Tapi ini sekali lagi saya maklumin. Dan izinkan saya menjawab pertanyaan beliau di sesi 2 menit ini, ya, tanggal 5 Agustus dulu, dan saya nggak sempat menjawabnya. Silakan kita sama-sama simak pertanyaan beliau. Ini aku jelasinnya sama kalian ya. Jadi kesimpulannya, Nabi dan Rasul itu berbeda. Nah, Nabi dan Rasul berbeda. Kalau dikatakan Rasul itu adalah duta. Duta. Rasul dianggapnya duta. Betul, Rasulullah adalah duta Allah. Jadi untuk satu ajaran, duta itu bisa banyak. Duta ke negara mana, Jadi Rasul itu adalah duta tapi untuk tetap. Arab, yaitu Muhammad. Lanjut, Bernie. Jadi tak jelasin ya. Dalam bahasa Arab ya, Nabi itu disebut juga Nabi karena memang Indonesia menyerap bahasa Arab. Ini sementara saya jawab dulu ya. Jadi dia mengetahui bahwa kata Nabi ada dalam bahasa Arab, kata Rasul pun ada dalam bahasa Arab, gitu ya. Jadi dia menyadari bahwasanya kata Nabi ada dalam bahasa Arab, kata Rasul pun ada dalam bahasa Arab. Dilanjut. Jadi Nabi ya Nabi juga. Kalau dalam bahasa Yahudi Ibrani disebut dengan Nevim, paham ya? Nabi. Kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan prophetess. Mirip-mirip juga bahasa Inggris prophet ya. Kemudian sekarang Rasul dalam bahasa Arab disebut Al-Rasulu. Kalau benar ya, seperti saya bilang tadi bahwa kata Rasul itu ada dalam bahasa Arab. Jadi dia tahu dan dia mengetahui Ar-Rasul. Betul, Harni. Dilanjut. Di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Syahliak. Syahliak. Dan di dalam bahasa Yunani disebut dengan Apostolos. Apostolos. Jadi jangan samakan. Jadi nabimu apa? Masuk apa? Masa si Nabi Muhammad juga adalah Nabi Muhammad dan juga Rasul? Mana bisa dua merangkap? Nggak bisa, Mbok. Satu aja. Dan yang kalian kalau ngaji kan bilang Rasulullah. Rasul kan nggak ada. Aku pernah dengar Nabi. Nah, dia nggak dengar ya. Dia nggak pernah dengar katanya. Nanti saya jelaskan. Biar telingamu dengar apa itu Nabi di dalam Quran kami. Atau adakah kata Nabi untuk Rasul kami? Tenang. Thank you. Jadi kesimpulannya Muhammad adalah seorang Rasul, bukan Nabi. Sadar ya. Jadi kalian gak punya Nabi. Kasihanlah agama kalian. Gak ada nabimu. Bertobat. Asik. Itu pernyataan beliau dan ini jawaban kita. Tentunya umat muslim punya jawaban atas pernyataan beliau. Di akhir kalimat dia mengatakan bahwa beda Nabi dengan Rasul. Yuk kita lihat. Sebentar. Mana tadi ya? Nah, di ayat surat Al-A'raf, Ibu Herni perhatikan. Ini Quran kami yang oleh Anda tadi karena tidak mengerti tentang Quran kami, maka di sini Anda seakan-akan hebat. Ya, kalimatnya seakan benar bagi orang bodoh. Tetapi kami umat Islam tentunya insya Allah ya, karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena Quran ini juga untuk kami, maka di sini ketemukan. Kalimatnya begini dalam surat 7 ayat 156. Dan tetapkanlah untuk kami, ini doa ya bagi muslim. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya kami umat Islam kembali bertobat kepadamu. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi siksa Allah itu akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Siksa dan rahmat Allah tentunya Allah memiliki, dialah yang maha.
maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Dan aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Ini sekaligus menjawab ya pernyataan orang-orang kafir bahwasanya antara amal dan berserah diri kita kepada Allah. Karena rahmat Allah kan orang itu masuk surga. Nah, Allah mengatakan di sini karena atas tetap karena aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi rahmat Allah, surga Allah, izin Allah, ridho Allah akan ditetapkan orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat. Maaf. Jadi yang bertakwa itu yang menunaikan zakat, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Itu catat ya. Jadi yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Insya Allah zakat adalah umat muslim, gitu kan. Zakat adalah orang-orang yang mengikut Nabi Isa. Yesus kalian dulu berzakat ajarannya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim mengajarkan untuk berzakat ya. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, insya Allah Quran ini ayat-ayat Allah. Maka lihatlah ayat di bawah ini. Nih, siapa itu yang melakukan? Yaitu orang yang mengikuti Rasul. Ya, jadi Muhammad itu Rasul, Nabi yang umi. Nah, ada kalimat nabinya dia di sini. Nyesek kan? Nyesek. Nabi yang umi yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil. Nabi Muhammad itu udah diakui oleh nabi-nabi sebelumnya. Sifat-sifatnya, akhlaknya, tabiatnya, bahwa nabi datang itu nanti akan keluar dari mulutnya kalimat-kalimat Tuhan, wahyu Tuhan itu ada para nabi sebelumnya. Ya. Cuman sayang bagi Al-Quran mengatakan bahwa mereka telah merubah-rubahnya. Mereka telah menulis kitab oleh tangan mereka sendiri dan dinyatakan ini datang dari Allah. Padahal itu adalah tangan mereka sendiri. Juga ada kalimat-kalimat yang hari oleh mereka dibuang. Ya, dianggap sebagai Injil apokrifa. Tapi itulah kalian yang beresiko. Ketika kalian membuang sesuatu maka kalian beresiko. Saya lanjutkan. Yang tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf. Nabi Muhammad, Rasul Muhammad menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Catat ini poin semua. Ya, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Ada ketentuan begini, korbanot dengan harus dibeleterin darah ke mesbah, itu ngebelenggu. Ya, dosa harus memotong kurban, dan kurban tersebut harus disimpan di tempat yang tidak semestinya. Ini belenggu. Ya kan? Beban dan belenggu yang ada pada mereka. Jadi orang-orang Taurat dulu itu ya punya belenggu atas sikap-sikap mereka. Maka oleh Allah di sini melepaskan, membuang dari mereka beban-beban belenggu yang ada pada mereka. Maka orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Quran mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, Berni, jawaban Berni pertama ada kata Rasul dan kata Nabi ada di ayat ini. Jadi Nabi kami ini, Nabi yang umi ini adalah Rasulullah. Kita catat. Yang mana di sini dijelaskan karena Nabi kami tercatat di dalam kitab kalian. Silakan. Orang-orang baik itu pasti terus dalam kalian. Walaupun saya nggak memahami di mana ayat, tapi yang jelas Rasul itu adalah orang-orang yang di mulutnya keluar kalimat-kalimat Tuhan, di lisannya itu keluar kalimat-kalimat Tuhan, mengajak kebaikan, yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang jahat-jahat, yang jelek-jelek. Pertanyaannya, apa Yesus kalian begitu? Tidak. Karena Tuhan yang kalian bikin itu tidak mengajarkan demikian. Kalau saya ikuti narasi kalian kan, kenapa? Ya silakan lihat di kitab kalian hari ini. Tetapi kalau kami meyakini bahwa Isa adalah utusan Tuhan, pasti dia hampir sama dengan Rasulullah Nabi Muhammad. Mengerjakan yang ma'ruf, melarang yang munkar, mengharamkan yang halal, mengharamkan yang haram, menghalalkan yang haram. Ya, dia orang-orang yang beruntung. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa orang yang beruntung di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka lah orang senantiasa tadi di ayat ini. Ya, orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Tuhan, apa ayat kami? Siapa? Ya itu Taurat, Injil, ayat Tuhan. Ya, ayat itu tanda-tanda Tuhan. Dan kepada mereka turun ayat-ayat Tuhan ini. Inilah. Ya, dan di sini juga membuang dari mereka beban-beban belenggu. Saya ulang lagi, membuang beban belenggu.
yang ada pada mereka, maka orang yang beriman kepadanya memuliakannya, beriman kepadanya. Ya, kami beriman kepada Ibrahim, kami beriman kepada Musa, kami beriman kepada Isa alaihissalam, juga kami beriman kepada Nabi Muhammad. Memuliakannya, ya, kami memuliakan beliau. Dah, menolongnya, ya. Ya, Hawariyun menolong Nabi Isa. Kami hari ini umat Islam di zaman dulu menolong, dan hari kami termasuk sedang menolong hari ini. Agamanya ini yang sedang dicoret-coret oleh kalian, sedang dihujat oleh kalian, sedang dibikin olok-olok kalian. Kami berkewajiban, kami tampil, ya, mengikuti cahaya yang terang. Apa itu Al-Quran? Bagi kami Quran telah mampu memberikan penjelasan apa dan bagaimana kami hidup dan kehidupan kami, bagaimana hidup, mati, dan hidup lagi nanti. Ada penjelasan dalam Quran. Demikian Bu Herni, ya. Kalau ayat selanjutnya, silakan Bu Herni. Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Betul, di sini kalian ya ayuhan nas inni rasulullahu ilaikum. Wahai manusia, wahai Herni, wahai Agus Yulia, wahai Pak Yes, sesungguhnya aku, kata Allah, ada utusan Allah kepadamu semua. Semua, bukan cuma untuk Arab saja, ini juga salah. Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Kami nobatkan Allah itu pemilik kerajaan langit dan bumi. Berarti langit dan bumi punya Allah. Tidak Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Kami memposisikan Tuhan itu bukan Tuhan Arab yang hanya mematikan orang Arab, tidak. Ya, yang menghidupkan dan mematikan, berarti seluruh orangnya mati, seluruh orangnya hidup, ya berarti dihidupkan dan dimatikan oleh Allah. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Saya mengajak, mengetuk pintu hati kalian yang paling dalam, yang baik itu dalam hati kalian, mengajak. Ya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang umi, yang beriman kepada Allah, kepada kalimatnya, kita bila dan ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Ya, jadi Rasul itu Nabi yang umi. Saya mengajak saya lagi, ayo kamu ikutin Rasulullah, Nabi yang umi. Tidak dibedakan di sini. Dalam satu kalimat, satu frase, ada Nabi, ada Rasul. Berarti pengulangan dari ayat-ayat sebelumnya. Ya, dikuatkan di prologkan ayat pertama 156, dijelaskan 157, dikuatkan lagi dari 158. Demikian penjelasan kami dari pertanyaan yang telah dilontarkan oleh manusia terkutuk. Ya, Ibu Herni tentunya. Silakan. Semoga ini menjadi pemahaman kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Herni, semua pembelajaran bagi Anda.